Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas tentang soal dan pembahasan tes P3K kebidanan. Nah, untuk kesempatan ini aku bakalan ngebahasnya itu per bab. Jadi bab yang sekarang bakalan aku bahas adalah bab asuhan kebidanan di asuhan kehamilan. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri dari biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah normal. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obat tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Nah, untuk masalah di atas berarti kita jawabannya adalah yang A, yaitu perempuan berkepribadian unik terdiri dari biopsikososial yang berbeda. Sehingga dalam memperlakukan klien satu dengan yang lainnya juga berbeda dan tidak boleh disamakan. Jadi kita harus bisa lihat kebutuhan klien kita, kebutuhan pasien kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi roboransia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian Vit A. Nah, kita ini harus jeli. Kenapa? Karena di pilihan gandanya itu dia menjebak. Contohnya nih, roboransia itu bukan diinjeksi ya, tapi kan diminum ya kan? Minimal itu 90 tablet selama kehamilan. Ya kan? Berarti ini jawabannya bukan yang A. Kemudian pemberian imunisasi TT betul. Ya, berarti jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu ke bawah nih. Pemeriksaan USG rutin. Nah, ini bukan karena sebenarnya kalau di dalam filosofi asuhan kehamilan, USG itu tidak diperlukan untuk rutin. Jadi cukup kalau tidak salah ya, ini kalau nggak salah aku juga lupa lagi, itu 4 kali selama kehamilan. Nah, yang D itu pemberian antibiotik. Nah, ini juga enggak. Kenapa? Karena balik lagi bahwa wanita yang hamil adalah wanita yang sehat. Jadi enggak butuh antibiotik. Kemudian yang E pemberian vitamin A. Sedangkan kalau untuk pemberian vitamin A itu ada di filosofi asuhan ibu nifas ya. Jadi 2 kali 24 jam pertama kalau nggak salah ini tuh. Jadi setelah bersalin ya itu diberikan vitamin A. Jadi ini juga bukan pada filosofi asuhan kehamilan. Berarti jawabannya adalah yang B, betul ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lira. D. Mengukur tinggi badan. E. Mengukur panggul. Ini mah gampang banget ya untuk mengukur memperkirakan besar janin. Berarti jawabannya yang A ya, mengukur tinggi fundus uteri. Jadi kan kita mengukur TFU itu emang untuk menentukan kita kira-kira janinnya itu sesuai atau tidak dengan kehamilan, besar atau tidak. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 4, apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obatan tradisional. D. Perubahan ketidaknyamanan selama kehamilan. E. Melakukan pengkajian kehamilan. Nah, ini kita harus jeli juga karena semuanya itu adalah merupakan lingkup filosofi asuhan kebidanan. Kita harus tahu kira-kira ini tuh masuknya ke yang mana ya. Ini yang ditanyakan kan tentang gaya hidup dan sosial budaya. Berarti ini erat kaitannya dengan penggunaan
jamu dan obat-obatan tradisional. Karena kita balik lagi, biasanya setiap daerah dan setiap adat itu berbeda-beda kan dalam menghadapi kehamilan pada seorang wanita. Nah ini tuh berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 5, apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangannya? A. IUFD, B. Anemia ringan, C. Abortus insipient, D. Preeklamsi berat, C. Abortus incompletus. Jawabannya jelas ya. Kalau IUFD ini nggak bisa. Ini kan kewenangan dokter spesialis ya. Anemia ringan, nah ini yang masih bisa kita tangani. Nah kalau abortus insipient juga nggak mungkin. Ini kewenangannya dokter spesialis. Preeklamsi berat apalagi. Abortus incompletus juga sama. Jawabannya berarti yang B ya. Kemudian, filosofi kebidanan pada asuhan antenatal adalah berdasarkan keyakinan bahwa A. Ibu hamil harus melakukan kunjungan antenatal, B. Kepercayaan dan kebiasaan atau mitos yang tidak benar harus dihilangkan, C. Bidan harus mengambil keputusan tentang asuhan ibu berdasarkan temuannya, D. Kehamilan adalah proses alamiah dan tidak boleh ada intervensi yang merugikan, Frekuensi kunjungan ANC akan menentukan output kehamilan. Jawabannya adalah yang ini karena berdasarkan keyakinan ya, berarti yang B. Karena kepercayaan dan kebiasaan atau mitos yang tidak benar itu sebenarnya harus dihilangkan. Apalagi kepercayaan tersebut bisa membahayakan ibu dan janinnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif, B. Deteksi abnormalitas, C. Persiapan persalinan, D. Persiapan menyusui, Persiapan rujukan. Oke, di sini kan dia mendapatkan Penkes dan imunisasi TT, berarti dia mendapatkan pelayanan promotif dan preventif ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi, B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil, C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif, D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena mendeteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi itu bisa menurunkan kejadian kematian pada ibu dan bayi. Jadi jawabannya yang A ya. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, Primer. Jawabannya adalah yang karena ini merupakan pelayanan primer pada ibu hamil ya. Jadi jawabannya yang Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra kepada anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, dan Primer. Di sini kita lihat ya, dia dengan bermitra, berarti jawabannya yang A, yaitu kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberi saran kepada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal, B. Identifikasi ibu hamil,
C. Persiapan persalinan. D. Pemeriksaan antenatal. E. Pengelolaan dini hipertensi. Ini sih gampang banget ya, berarti jawabannya yang C. Pertanyaan selanjutnya, WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A. 2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3, 1 kali pada kunjungan trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. B. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. C. 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D. 1 kali kunjungan pada trimester 1 dan 0 kali kunjungan pada trimester 2. E. 3 kali kunjungan pada trimester 3. Nah, ini kalau menurut WHO itu adalah yang B. Nomor selanjutnya, konsep refocusing antenatal care didasari pada A. Identifikasi kelompok ibu hamil yang beresiko dan tidak beresiko. B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan. C. Asuhan yang dilaksanakan menguntungkan provider. D. Praktek ANC berfokus pada program pelayanan. E. Peningkatan frekuensi kunjungan ANC. Yang benar adalah yang E. Jadi konsep refocusing antenatal care itu adalah untuk meningkatkan frekuensi kunjungan ANC. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Care provider. B. Komunikator. C. Manager. D. Community leader. D. Decision maker. Jawabannya adalah yang E. Jadi ini kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi kalau care provider itu adalah sebagai pemberi asuhan kebidanan. Pemberi asuhan kebidanan. Sedangkan komunikator leader adalah dia sebagai penggerak community leader itu dia sebagai penggerak masyarakat. Dan sebagai komunikator itu dia sebagai komunikator ya. Jadi seseorang tuh yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien pada perempuan, teman sejawat, keluarga, atau masyarakat, ataupun kepada profesi lain. Sedangkan sebagai manajer itu adalah sebagai pengelola. Nah, pengelola di sini maksudnya itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan mengelola klien dalam asuhan kebidanan, baik dalam tugas secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini berarti jawabannya adalah yang E, decision maker, yaitu pengambil keputusan pada saat pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Jadi jawabannya itu yang E ya. Jadi seorang bidan itu harus bisa menjadi seorang pengambil keputusan, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan klinik dalam proses asuhan kebidanan baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip dari partnership. Nah, jadi jawabannya yang E. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi yang baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager. B. Care provider.
C. Komunikator, D. Community leader, atau E. Decision maker. Di sini kita lihat ya, jawabannya adalah yang B, yaitu peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan itu sebagai care provider atau sebagai pemberi asuhan kebidanan. Kenapa? Karena seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik itu dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Berarti jawabannya yang B. Nomor 5, apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa tinggi badan dan panggul luar. C. Kunjungan antenatal sesering mungkin. D. Biaya asuhan antenatal yang meningkat. E. Melakukan USG rutin. Nah, di sini yang ditanyakan kan apakah yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu asuhan yang diberikan itu berdasarkan dari evidence-based practice. Apa sih evidence-based practice ini? Nah, evidence-based practice adalah praktik berdasarkan penelitian yang terpilih dan terbukti bermanfaat serta merupakan penerapan yang sistematik, ilmiah, dan eksplisit dari penelitian terbaik saat ini dalam mengambil keputusan asuhan kebidanan. Jadi, hal ini tuh menghasilkan asuhan yang efektif, asuhan yang tidak selalu melakukan intervensi, dan kajian ulangnya itu memunculkan asumsi bahwa sebagian besar komplikasi obstetri yang mengancam jiwa sebenarnya bisa diprediksi dan dicegah. Jadi contohnya misalnya kayak preeklamsi gitu. Kalau kita memberikan asuhan yang efektif pada saat kehamilan, itu kita bisa melihat bahwa si ibu ini tuh kemungkinan preeklamsi berat nih, karena setelah kehamilan 20 minggu ternyata tensinya semakin lama semakin naik, dan pada saat kita periksa protein urinnya positif. Kebayangkan kalau ibu tersebut tidak pernah melakukan ANC, tiba-tiba datang ke kita dalam keadaan sudah eklamsi kejang, dan disangka sama keluarganya bahwa ibu tersebut kesurupan lah apalah gitu kan, padahal sebenarnya hal tersebut itu bisa dicegah kalau seandainya ibu itu melakukan kunjungan antenatal secara rutin. Nah, itu mungkin sedikit contohnya ya. Pada usia kehamilan 24 minggu, tinggi fundus uteri setinggi A. Tepi atas simpisis, B. 3 jari di atas simpisis, C. Pertengahan simpisis pusat, D. Setinggi pusat, E. 5 jari di atas simpisis. Ini kita lihat ya, 24 minggu berarti sekitar 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan itu patokannya adalah setinggi pusat. Nah, ini nih materinya nih. Jadi, kalau misalnya kehamilan 8 minggu itu biasanya segede telur bebek. Nah, 12 minggu itu segede telur angsa. Sedangkan 16 minggu itu antara simpisis dan pusat. Nah, untuk 20 minggu itu pinggir bawah pusat, 24 minggu pinggir atas pusat, dan 28 minggu sepertiga pusat dan PX. Sedangkan 32 minggu pertengahan antara pusat dan PX, dan 38 minggu itu adalah 1 jari di bawah PX. Nah, karena ini 24 minggu, 6 bulan berarti setinggi pusat. Nah, biasanya sih kalau ngapalin ini kan ribet juga ya. Kalau aku kayak punya pari rimbon gitu, bahwa kalau 6 bulan itu berarti dia setinggi pusat. Pokoknya patokan aku sih kalau meriksa pasien 6 bulan setinggi pusat, berarti kalau misalnya dia 5 bulan, 3 bulan itu berarti dia pertengahan ya, sepertiga pusat simpisis. Nah, ini aja sih patokannya. 9 kalau di sini 9 bulan berarti ya setinggi PX. Gitu sih kalau aku ini buat mempermudah aku selama aku melakukan pemeriksaan kehamilan. Kemudian pertanyaan nomor 2, pada ibu hamil terjadi hipervaskularisasi pada vulva dan vagina sehingga merah kebiruan. Tanda ini disebut tanda Chadwick. Pertanyaan selanjutnya, perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil adalah A. Hiperplasia pada areola mamae, B.
Terdapat kloasma gravidarum. C. Hipertrofi pada kelenjar Montgomery. D. Mengeluarkan ASI sejak dinyatakan PP test positif. E. Ukuran payudara. Nah, kita tahu kan perubahan-perubahan yang terjadi pada payudara ibu hamil itu biasanya akibat hormon-hormon estrogen, progesteron, dan laktogenik plasenta itu biasanya menyebabkan si payudara itu hipertrofi dan bertambahnya sel-sel asinus payudara serta meningkatkan produksi zat-zat kasein, laktoalbumin, laktoglobulin, sel-sel lemak, dan kolostrum. Jadi pada ibu hamil tuh payudara biasanya jadi besar dan tegang. Nah, biasanya juga terjadi hiperpigmentasi. Ya kan, kita kan sering tahulah hiperpigmentasi yang terjadi pada ibu hamil kan. Nah, si hiperpigmentasi ini terjadi juga di daerah areola dan papila akibat pengaruh melanofor atau terjadinya hipertrofi kelenjar Montgomery. Jadi, jawabannya adalah yang C, karena sebenarnya bukan hiperplasia. Kenapa yang C? Yang ini tuh bukan hiperplasia, tapi harusnya tuh hiperpigmentasi. Nah, gitu. Terus kloasma gravidarum juga sebenarnya bukan terjadi di payudara ya. Berarti ini jawabannya bukan. Yang D, mengeluarkan ASI sejak dinyatakan PP test positif. Yang ini juga jelas. Bukan, kan nggak pas langsung hamil langsung keluar ASI. Kemudian yang C, ukuran payudara, ini betul, cuman dia kurang spesifik. Jadi jawabannya yang C. Pertanyaan nomor 4, ibu hamil sering mengeluh sembelit dan konstipasi. Yang mempengaruhi terjadinya sembelit adalah hormon. Seperti yang kita tahu, pada ibu hamil itu kan terjadi perubahan pada sistem endokrin, ya kan? Nah, si perubahan ini yang pertama nih progesteron. Kita harus tahu nih kira-kira hormon progesteron ini menyebabkan apa nih pada ibu hamil. Kalau hormon progesteron itu biasanya dia itu menurunkan tonus otot polos. Jadi biasanya karena menurunkan tonus otot polos ini sehingga motilitas lambung itu terhambat. Jadi sering terjadi mual. Jadi yang menyebabkan mual itu biasanya hormon progesteron. Terus selain itu biasanya aktivitas kolon juga menurun sehingga pengosongannya berjalan lambat dan menyebabkan reabsorpsi air meningkat. Akibatnya ibu hamil mengalami konstipasi. Jadi si progesteron juga yang menyebabkan ibu hamil konstipasi. Selain itu, karena tonus otot menurun juga, biasanya si hormon progesteron juga ini menyebabkan aktivitasnya juga suka menurun dan menyebabkan juga sering terjadinya statis urin. Jadi si vesika urinaria dan ureternya itu juga ikut menurun. Nah, selain itu si hormon progesteron juga biasanya meningkatkan suhu tubuh. Ini tuh suka jadi kalau kayak ibu hamil tuh kayak apa ya, disebut panas enggak tapi kayak anget-anget gimana gitu kan. Nah, selain itu juga dia meningkatkan cadangan lemak. Ini tuh kerjaannya si progesteron juga. Sama apa ya, dia tuh memicu overbreathing. Jadi tekanan CO2-nya itu menurun gitu. Selain itu progesteron juga yang memacu perkembangan payudara. Nah, ini si progesteron. Sekarang kita lihat ke hormon estrogen ya. Kalau hormon estrogen itu adalah apa ya? Dia itu aktivitasnya itu memicu pertumbuhan dan pengendalian fungsi uterus. Jadi ini hubungannya sama fungsi uterus. Kemudian biasanya bersamaan dengan progesteron juga sama-sama memicu pertumbuhan payudara dan apa ya, menurunkan sekresi natrium juga. Selain itu hormon estrogen juga biasanya merubah konstitusi kimiawi
jaringan ikat sehingga lebih lentur dan menyebabkan si serviknya itu elastis. Mobilitas persendian juga meningkat. Jadi ini juga yang berhubungan nanti sama si mulut rahim ya. Jadi kalau pas saat persalinan yang bikin si mulut rahim elastis itu ya ini si hormon estrogen ini gitu. Oke, selanjutnya kita ke hormon HCG. Jadi hormon HCG ini diproduksi selama kehamilan. Nah, biasanya HCG ini dapat dideteksi selama kehamilan pada darah ibu hamil pada 11 hari setelah pembuahan dan dideteksi pada urin itu sekitar 12 sampai 14 hari setelah kehamilan. Jadi HCG itu bisa dicek dari darah dan juga dari urin. Nah, kalau dari urin itu dia sekitar 12 sampai 14 hari setelah kehamilan. Iya, after hamil. Sedangkan kalau darah itu biasanya dia bisa diceknya tuh 11 hari setelah pembuahan. Nah, tapi balik lagi si kadar HCG ini tidak boleh dipakai untuk tenaga medis untuk mendiagnosis ibu tersebut hamil atau tidak. Kenapa? Karena ya tadi yang mendiagnosis kalau pasien tersebut itu hamil kan cuma 3 ya. Yang pertama gerak janin, lalu hasil USG sama denyut jantung janin. Sedangkan si HCG ini sebenarnya dia tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan orang tersebut hamil atau tidak. Kenapa? Karena pada kasus-kasus mola hidatidosa kalau nggak salah itu dia juga si hormon HCG-nya juga meningkat gitu. Jadi kenapa si hormon HCG ini tidak menjadi patokan seseorang itu hamil atau tidak. Jadi kalau kita kan mendiagnosa hamil setelah ada denyut jantung janin atau misalnya pada saat USG sudah jelas kantong kehamilan dan janinnya ada gitu. Jadi jawabannya jelas ya. Tadi ini sembelit, konstipasi kan? Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kebutuhan O2 pada ibu hamil meningkat sampai dengan 20%. Mengantisipasi kebutuhan tersebut, maka ibu hamil A. Bernafas cepat, B. Sering tarik nafas dalam, C. Tidur miring, D. Memakai baju yang longgar, E. Tidur menggunakan alat pendingin ruangan. Yang benar adalah yang B ya, jadi sering tarik nafas dalam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan hamil 37 minggu datang periksa ke klinik. Anda mengatakan akan pulang ke daerah asal dengan naik pesawat udara. Apakah KIE yang Anda berikan pada pasien tersebut? A. Boleh saja ibu melakukan perjalanan. B. Ibu boleh naik pesawat dengan syarat harus minum antimo supaya tidak mual. C. Sebaiknya menunda perjalanan dikhawatirkan melahirkan di pesawat. D. Ibu boleh naik pesawat dengan minum obat penguat kandungan. E. Ibu boleh naik pesawat asal ada yang menemani. Nah, sebenarnya tuh ibu hamil tuh harusnya kan berhati-hati ya dalam membuat rencana perjalanan karena cenderung cepat lelah gitu. Tapi ya kalau misalnya keadaan yang mendesak ya mau bagaimana lagi gitu kan. Nah, tapi biasanya di Indonesia itu di sebagian perusahaan penerbangan itu mengizinkan wanita hamil terbang itu pada usia kehamilan sebelum 35 minggu. Karena mungkin mereka nggak mau ngambil resiko melahirkan di udara kali ya. Tapi ya biasanya juga harus ada surat pernyataan dari dokter. Nah, tapi kalau misalnya keadaan mendesak dan wanita tersebut tetap harus melakukan perjalanan, kita bisa ngasih KIE-nya ya kalau misalnya menempuh perjalanan jauh ya, supaya si ibu tersebut menggerak-gerakkan kaki dan memutar-mutar pergelangan kaki karena duduk dalam waktu yang lama itu biasanya menyebabkan gangguan sirkulasi darah sehingga bisa menyebabkan udim pada kaki. Jadi meskipun di dalam pesawat juga harus ada gerakan-gerakan yang dilakukan sama si ibu tersebut. Gerakin bahu lah, gerakin leher lah, terus tarik nafas panjang sambil mengembangkan dada biar si asupan oksigennya optimal. Kemudian juga ya melemas-lemaskan otot lah. Biasanya juga dan pada saat menggunakan sabuk pengaman sebaiknya itu tidak menekan perut. Jadi ini jawabannya yang mana? Nah, jawabannya itu
Sebenarnya A ya, ibu boleh saja melakukan perjalanan gitu. Ya tapi A gitu ya. Bentar aku bingung juga nih. Sebenarnya boleh-boleh aja sih memang. A bener gak sih? Coba deh teman-teman cek kira-kira jawabannya apa. Kalau menurut aku sih A ya boleh-boleh aja gitu asal ya nggak masalah gitu. Atau yang D ya? Ibu boleh naik pesawat dengan minum obat penguat kandungan. Tapi kan dia udah 37 minggu ya. Maksudnya bukan dikasih obat penguat kali. Ini kalau mau juga dikasih obat anti mules. Ya nggak sih? Yaudah deh, pokoknya antara dua ini deh. Teman-teman evaluasi sendiri kira-kira jawabannya yang mana. Soalnya aku nggak nemu sebenarnya. Bingung, galau. Kita masuk pertanyaan selanjutnya aja ya. Setiap ibu hamil yang diperiksa selalu ditimbang berat badan. Berat badan yang seperti apakah yang mengindikasikan keadaan tidak wajar sehingga perlu dikonsulkan ke dokter? A. Berat badan ibu hamil tidak naik. B. Berat badan ibu hamil turun. C. Berat badan ibu hamil naik berlebihan. D. Berat badan ibu hamil turun setelah trimester kedua. E. Berat badan ibu hamil naik lebih dari 3 kg. Sebenarnya ini jawabannya kayaknya yang tidak naik juga bener ya, bener nggak? Kalau misalnya nggak naik berat badannya dia kita curiga lah, jangan-jangan si ibunya kenapa-napa. Berat badan hamil turun juga bener. Terus ibu hamil hamil naik berlebihan juga iyalah bisa juga. Soalnya takutnya dia malah polihidramion lah atau apalah atau apa ya nggak. Terus ibu hamil turun setelah trimester kedua juga ini bahaya. Karena kan biasanya kalau berat badan ibu hamil tuh di trimester awal ya turunnya karena dia nggak bisa konsumsi makanan karena mual sama muntah. Tapi di trimester kedua itu kan si mual muntahnya tuh udah mulai berkurang tuh. Tapi kalau dia misalnya berat badannya turun juga, ya ini kita harus waspada juga ya. Ya kalau berat badan hamil naik lebih dari 3 kilo sih kataku ini nggak masalah ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu antara A, B, C, D. Kira-kira yang mana ya? Semuanya kan bener. Kayaknya sih kalau yang paling bahaya yang D. D aja deh. Mungkin itu. Tapi terserah teman-teman sih. Kira-kira teman-teman seraknya sama yang mana? Jujur ini pertanyaan nomor 7 sama nomor 6 yang tadi itu bikin aku galau. Aku juga ini tuh kayak yang gampang tapi bingung. Oh, aku sih jawabnya D. Ya udahlah, gak apa-apa. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 8, ibu hamil trimester 3 sering mengalami obstipasi. Kemungkinan penyebab obstipasi adalah tekanan pada rektum oleh kepala janin. B. Ibu hamil sering mengalami muntah dan kurang makan. C. Ibu hamil kurang makan buah. D. Ibu hamil mengalami peningkatan hormon estrogen. E. Ibu hamil sering mual dan susah makan. Jadi sebenarnya penyebab si ibu hamil obstipasi itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu biasanya karena nggak enak badan. Yang kedua biasanya hamil muda sering terjadi muntah dan kurang makan. Yang ketiga peristaltik usus kurang karena pengaruh hormon. Dan yang keempat itu tekanan pada rektum oleh kepala janin. Jadi jawabannya yang nomor 8 bener semua lah. Enggak deh, ini kan pada trimester ketiga ya. Sorry maaf. Ini kan trimester ketiga ya, berarti jawabannya yang A. Tekanan pada rektum oleh kepala janin. Pertanyaan nomor 9, ibu hamil pada prinsipnya tidak dilarang melakukan hubungan seksual. Ibu hamil yang bagaimanakah yang tidak disarankan melakukan hubungan seksual? A. Ibu hamil pada trimester 1. B. Ibu hamil trimester 3. C. Ibu hamil dengan plasenta letak rendah. D. Ibu hamil dengan presentasi bokong. E. Ibu hamil trimester 1. Ya itu mah yang A sama E sama aja ya. Mungkin ini trimester 2 kali ya. Oke, jawabannya adalah jadi sebenarnya ibu hamil yang tidak disarankan melakukan hubungan seksual itu yang pertama misalnya pada trimester awal apabila ada riwayat dia perdarahan dan riwayat kontraksi ya HIS. Nah ini tuh biasanya nggak dianjurkan gitu, tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual, apalagi kalau setelah melakukan koitus itu terus keluar bercak darah. Nah ini biasanya nggak dianjurin. Terus kalau misalnya ada infeksi juga, infeksi vagina, nah ini juga sama nggak dianjurin. Kemudian selain itu
yang tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual yaitu ini, ibu hamil dengan plasenta letak rendah. Kenapa? Karena biasanya setelah berhubungan seksual, setelah koitus itu ibunya itu suka mengalami perdarahan. Ini nggak boleh ya, berarti jawabannya yang C. Karena kan kalau yang A itu ibu hamil trimester 1 aja nggak ada embel-embelnya, sedangkan yang nggak boleh itu kan pada trimester 1 itu kalau misalnya ibunya ada riwayat perdarahan, ada kontraksi hebat setelah hubungan, atau misalnya keluar flek setelah hubungan, ada infeksi vagina dan lain-lain ya. Kalau di sini kan cuma ibu hamil trimester 1, berarti ini bukan. Yang 3 juga bukan, karena trimester ketiga juga tetap bisa melakukan hubungan seksual selama si ibunya nyaman dengan posisi hubungan tersebut gitu. Jadi jawabannya yang C. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Olahraga yang sebaiknya dihindari ibu hamil adalah A. Yoga, B. Berenang, C. Low impact, D. Sit up, E. Jogging. Yang pasti mah sit up, atau nggak boleh ya lagi hamil gimana mau sit up, susah sama perut. Nah oke, mungkin pada kesempatan kali ini cukup 10 nomor dulu ya yang aku bahas, atau kita sharing bareng-bareng sih. Kalian bisa tulis di komen apa lebih dan kurangnya, biar aku semakin semangat untuk terus membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seorang perempuan hamil 8 bulan datang periksa dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Darahnya banyak disertai rasa nyeri. Apakah diagnosa pasien tersebut? A. Ancaman abortus. B. Mola hidatidosa. C. Solusio plasenta. D. Kehamilan etopik. E. Ancaman perdarahan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ibu hamilnya usia 8 bulan, berarti ancaman abortus itu udah nggak mungkin ya, karena kalau abortus itu di hamil trimester pertama. Kemudian mola hidatidosa juga kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena ini sama-sama kayak abortus terjadi di trimester awal. Kemudian yang C, solusio plasenta. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, solusio plasenta itu adalah terlepasnya si plasenta, terlepasnya plasenta dari dinding rahim ibu hamil tersebut. Dia itu bisa lepas sebagian atau lepas seluruhnya. Nah, biasanya pada saat proses terjadinya itu ada yang terjadi perdarahan banyak, atau misalnya yang si mulut rahimnya ketutup itu biasanya nggak terjadi perdarahan, tapi justru bahaya. Kenapa? Karena bisa bikin kematian pada ibunya. Jadi perdarahannya terjadi di dalam rahim ibu. Si darahnya nggak keluar, biasanya ibunya nggak nyadar, dikiranya sakitnya tuh sakit kenapa gitu. Nah, ini yang suka kecolongan. Nah, biasanya ini yang bisa menyebabkan kematian ibu dan janinnya gitu. Sedangkan kalau misalnya yang si mulut rahimnya terbuka, biasanya ada perdarahan keluar. Nah, ibunya biasanya ngeh kan kalau keluar perdarahan. Biasanya juga sama disertai dengan nyeri. Kemudian yang D, kehamilan ektopik. Nah, kalau ini juga nggak mungkin. Kenapa? Karena kan di sini hamilnya udah 8 bulan ya. Kehamilan ektopik terganggu itu kan sama terjadi di trimester awal. Jadi sel telurnya tuh nggak diem di dinding rahim, tapi biasanya diem di tempat-tempat lain yang tidak seharusnya. Nah, yang E, ancaman perdarahan, ini juga bisa kemungkinan benar. Berarti jawabannya antara yang C dan E. Tapi kalau untuk lebih spesifik sih berarti jawabannya yang C. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Seorang perempuan hamil pada tanggal 20 Oktober 2015 datang periksa ke puskesmas. Hasil pengkajian HPMT 16 Maret 2015. Minimal berapa kali seharusnya ibu hamil tersebut sudah periksa hamil? Kita hitung. Ini kan kalau haid pertamanya itu tanggal 16 Maret 15, berarti tafsiran persalinannya kan plus 7 min 3 ya. 23, ini plus 7 min 3 plus 1. 0 berarti di bulan 12 plus 1. Ini karena 0 ya, jadi nggak plus 1 tapi plus 0, jadi di 2015. Berarti tafsirannya adalah 23 Desember tahun 2015. Nah, dia datang pada tanggal 20 Oktober. Berarti pada saat 20 Oktober, berapa usia kehamilan si ibu? Nah, ini tuh kan 40 minggu.
Berarti di 20 Oktober 2015 itu tuh 32 minggu. Nah, pada usia kehamilan 32 minggu, minimal berapa kali seharusnya ibu hamil tersebut sudah periksa? Berapa coba? Ini ya, 3 kali. Yang benar itu kenapa? Karena di trimester awal dia harusnya udah periksa, trimester 2 juga dia periksa, di trimester ketiga minimal 2 kali periksa. Berarti kan 3 kali ya. Karena dia masih 32 minggu. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang perempuan hamil 7 bulan datang ke puskesmas untuk memantau kesejahteraan janin yang dikandungnya. Cara apakah yang bisa dilakukan ibu hamil? A. Menghitung denyut jantung janin. B. Menghitung gerakan janin. C. Memeriksa dengan USG. D. Memeriksa dengan stetoskop. E. Menghitung denyut jantung ibu. Di sini kita lihat untuk memantau kesejahteraan janin di kandungannya. Jadi ini clue-nya. Kenapa? Karena sebenarnya ini semuanya kan bisa kita lakukan ya pada saat pemeriksaan. Cuman balik lagi kita lihat di sini fokusnya kemana. Nah, fokusnya itu adalah untuk memantau kesejahteraan janin. Berarti yang benar adalah yang mana? Yang A benar. Menghitung denyut jantung janin itu memang untuk memantau memantau keadaan janin kan, dan menghitung gerak janin juga benar. Nah, kan nggak mungkin nih dua-duanya jawabannya ini ya. USG juga benar. Tapi kita lihat lagi nih. Selain untuk memantau kesejahteraan janin yang dikandung si ibu, nah yang ditanyakan kan cara apakah yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Berarti fokusnya ke ibu hamil nih. Cara apa ya kira-kira yang bisa dilakukan ibu hamil tersebut untuk memantau keadaan janinnya? Yang betul adalah menghitung gerak janin. B. Ini bisa dilakukan oleh si ibu hamil. Nah, pertanyaannya itu kan gini ya. Kelihatannya gampang tapi sebenarnya dia menjebak karena jadi kita pusing. Jawabannya semuanya benar. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang paling benar? Kita balik lagi, ditelaah lagi sih pertanyaan tersebut. Jangan sampai kita salah jawab di hal yang sebenarnya kita tahu gitu itu jawabannya gitu. Karena kita lalai aja dan gak teliti, akhirnya jawaban kita salah. Pertanyaan nomor 4, sikap ibu yang mendukung keberhasilan menyusui adalah A. Ibu sangat ingin menyusui bayinya dan merasa yakin akan bisa. B. Ibu senang karena payudaranya semakin tambah besar. C. Ibu senang bayinya sebentar lagi akan lahir. D. Ibu tidak takut karena kalau ASI-nya belum keluar diberi yang selain ASI. E. Ibu tidak takut karena ASI pasti keluar. Jawabannya adalah yang A. Jadi si ibunya sendiri harus yakin kalau dia bisa. Karena kalau dianya udah nggak yakin itu bakalan susah sih tingkat keberhasilan menyusui tersebut. Nomor 5, seorang perempuan hamil merencanakan melahirkan di puskesmas tempat Anda bekerja. Siapakah sebaiknya yang mendampingi pada saat ibu melahirkan? A. Ibunya. B. Ibu mertua. C. Kakak perempuan. D. Suaminya. E. Bidan. Jawabannya adalah D. Suaminya. Cukup sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk nonton video aku selanjutnya di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum.